Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita bisa bersilaturahmi terkait dengan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan nanti ke depannya yang sifatnya kemanusiaan. Jika ada yang hadir dari UPT Dikbud bisa duduk di depan. Silakan, sini Mas. Iya. Tentu yang pertama yang kita hormati bersama Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB. Terima kasih sudah hadir Pak Karun. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Camat Praia Barat Daya yang sudah memfasilitasi baik tempat dan sebagainya, layar monitor dan sebagainya, termasuk tempat kita beracara pada kesempatan ini. Silakan Mami Iski hadir juga pada kesempatan ini Pak Camat. Semua kami lengkap dari Biro Organisasi. Ada kabak kelembagaan Mami Iski, silakan. Ada kabak reformasi birokrasi Pak Sahat juga hadir. Ada teman-teman dari Pak Kades yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir. Ada dari Puskesmas juga ya, Puskesmas Darit. Mudah-mudahan juga dari Puskesmas Batu Jangkit bisa hadir juga pada kesempatan ini. Teman-teman dari Posyandu, ada pendamping desa dan sebagainya, lengkap di sini hadir. Dari UPT Dikbud juga Mas, terima kasih ya hadir pada kesempatan ini. Teman-teman dari panitia di sini dari Biro Organisasi juga hadir semua pada kesempatan ini. Tentu yang masyarakat khususnya di Kecamatan Praia Barat Daya, terima kasih sudah kita sama-sama hadir pada kesempatan ini. Jadi hajatan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana pula gotong royong ya. Jadi konsep ini gotong royong Pak. Gotong royong terkait dengan penanganan stunting. Hadir juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dari bagian organisasi Lombok Tengah juga, atau dari Unesra. Mudah-mudahan sudah hadir pada kesempatan ini, termasuk dari desa dan sebagainya. Jadi program stunting adalah program nasional dan memang sedang disuarakan untuk kita bersama oleh provinsi, kabupaten maupun kecamatan sampai desa, termasuk kadus-kadus nantinya. Jadi hadir juga pada kesempatan ini sebagai informasi awal bahwa di Kecamatan Praia Barat Daya itu ada 307 penderita stunting tersebar di 12 desa yang ada di Kecamatan Praia Barat Daya. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang dewek yang hormati Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Bapak Kabak yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita selalu bersama-sama dalam menjalankan tugas negara ini. Amin. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Kesehatan, dari semua tim dari Biro Organisasi yang hadir bersama kita di sini, yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Praia Barat Daya, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Daret,
Bapak Kepala Puskesmas Bagujangki yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati kader Posyandu yang alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh 2 perwakilan di masing-masing desa. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, yang mungkin Dewan tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini dalam agenda ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, inggih pertama Dewek mengucapkan selamat datang di Kecamatan Praberdaya, kemudian Tampiasih yang seluas-luasnya atas perkenan Bapak Ibu hadir dalam acara penanganan stunting di wilayah kami. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apurenya mungkin sedikit Dewi permaklumkan kondisi kami di Praberdaya, sehingga ruangan seperti ini, kemudian ruang tempat kerja juga seperti ini, seyogianya bahwa sebenarnya pembangunan kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah itu sebenarnya diagendakan 3 dalam 1 tahun, tetapi baru jadi 3, yaitu Jonggak, Pujuk sama Kopang, kemudian didera oleh COVID, maka sampai sekarang kondisi seperti ini. Jadi karena APBD masih belum sehat, jadi masih belum kami membangun, dan sehingga kami ngechat pun tidak boleh. Artinya kita tidak mau mengeluarkan biaya menunggu nanti perbaikan yang lebih lanjut. Jadi ini Agung Sinampura mungkin keberadaan tubuh Sami di sini kurang nyaman karena kondisi di sini. Semua itu bukan kami sengaja, tetapi karena kehilapan, kesalahan dan keliruan dari kami selaku pemerintah kecamatan. Oke, Agung Sinampura, maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya terkait dengan agenda kita di pagi hari ini tentang penanganan stunting. Ini sudah merupakan program nasional yang diturunkan menjadi kementerian, kemudian ke gubernur, kemudian kabupaten. Bahkan hari ini kita sampai di kecamatan, dan harapan kita bahwa penanganan stunting ini akan tuntas secara utuh sampai ke tingkat desa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah terkait dengan stunting yang di Praberdaya ini, yang jumlahnya 307 se-Kecamatan Praberdaya. Tadi sempat Dewan diskusi sama Bapak Kepala Biro, sama Bapak Kapangnya, bahwa stunting ini bukan saja, ya, memang mungkin secara teori dalam ilmu kesehatan bahwa stunting disebabkan oleh kurang gizi. Tetapi dari pengamatan kami selama 13 tahun di sini, dan alhamdulillah Dewek sudah 2 kali sebagai kepala desa, ternyata yang kena stunting itu bukan saja orang miskin, anaknya kados dan anak yang orang yang punya mobil, punya dam juga kena stunting. Nah, ini barangkali penyebabnya bukan karena miskin, tetapi karena pola asuh, pola pengetahuan, pemahaman, sehingga terjadi stunting. Lalu bagaimana kita menangani persoalan-persoalan ini kalau misalnya program sekarang setiap hari warga kita yang stunting itu harus makan telur 2 biji sehari. Lalu bagi orang kaya misalnya, apakah
kita tidak seharusnya kita kelompokkan, karena memang beliau itu stunting karena pola asuh, karena keteledoran orang tua, karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan, atau memang stunting karena memang miskin, tidak mampu membiayai makanan yang cukup untuk terhindar dari stunting ini. Barangkali ini dari hasil diskusi dewek tadi, bahwa barangkali ini penting untuk kita kelompokkan, bahwa ada yang stunting karena memang betul-betul miskin, nah itu artinya harus ditangani oleh baik secara finansial atau mungkin bantuan makanan dan seterusnya, ditambah juga dengan konseling. Tetapi kalau beliau itu stunting karena memang pola asuh yang tidak benar, barangkali yang dibutuhkan adalah konselingnya, pengawasannya. Dan alhamdulillah di Praia Barat Daya ini sudah ada namanya pendamping keluarga. Di samping posyandu, kader posyandu, ada juga namanya pendamping keluarga. Barangkali ini kita bisa bersinergi dalam hal ini untuk memberikan konseling, memberikan bimbingan kepada yang kaya tetapi stunting, sehingga pola makan itu harus ditangani secara tuntas selama 3 bulan. Kecuali misalnya memang betul-betul miskin, ya tentu kita harus ekstra, Pak Karu, kita harus memang turun. Pertama harus kita identifikasi bahwa by address itu harus kita cek di lapangan. Wakil usul di sini, bapak kepala dusun, bapak kepala desa, bapak kepala puskesmas yang harus turun memastikan bahwa ini memang stunting karena miskin atau stunting karena salah pola asuh. Itu yang harus kita pastikan, sehingga tidak semua 300 itu kita tangani secara seluruhan dengan material, misalnya dengan makanan, dengan suplai makanan umpamanya, sehingga nanti berapa ya sebenarnya yang stunting karena memang betul-betul miskin. Di sini butuh kerjasama. Wabil khusus bapak-bapak kepala desa, menurut informasi dari beliau tadi bahwa ini penanganan stunting tidak masuk dalam APBD provinsi. Lalu bagaimana kita akan bisa berbuat kalau itu memang tidak ada masuk dalam APBD? Tentu nanti seiring waktu berjalan di dalam diskusi kita, bagaimana kita harus menangani persoalan-persoalan ini, nanti tentu ada diskusi, kemudian ada arahan dan penjelasan dari beliau-beliau, baik dari Bapak Kepala Biro, Bapak Kabak, maupun dari Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya kita akan bahas supaya kita bisa bersinergi menangani stunting ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, sekedar pengantar dalam acara di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan nggih Agung Sinampura, apabila ada hal yang kurang berkenan, dewek mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi informasi, jumlah penderita stunting di Kecamatan Praia Barat Daya itu ada 307 orang. Itu konsumsi telur per minggunya itu 4.298 butir per minggu. Itu harus kontinu selama 12 minggu atau 3 bulan. Dan untuk per bulan itu sendiri dibutuhkan 18.420 butir telur atau 614 tray. Ini sebagai informasi awal kita, Pak. Kalau dia misal 90 hari, tapi sekitar 55.260 butir telur atau 1.840 tray selama 3 bulan. Itu sudah diinformasikan. Selanjutnya sekali lagi terima kasih Pak Jamal selaku tuan rumah pada kesempatan ini, welcome banget, dan kami juga sangat mengapresiasi
Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Biro Organisasi untuk memberikan pengarahan ya terhadap kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Kami persilahkan Pak Kak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang muliakan, tiang hormati Ampura Mami Camat Kecamatan Praia Barat Jaya, Bapak Kabak, kemudian bapak-bapak dari Kabupaten Lombok Tengah, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten, juga Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bapak-bapak para kepala desa se-Kecamatan Praia Barat Daya, wabil khusus yang tiang muliakan, tiang hormati juga saudara-saudara kader Posyandu yang selalu berdiri terdepan untuk menangani masalah stunting atau kegiatan kesehatan. Alhamdulillah Pak Camat Ampura dewek juga mohon ampura niki yang sebesar-besarnya. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi tentu kita harus merespon atau istilahnya kita sama-sama bergotong royong. Kalau berat, kalau kita sama-sama ambil bagian, insya Allah akan terasa ringan. Tentu dengan hati dan pemikiran yang tulus dan ikhlas ingin membantu sesama. Karena mohon maaf ampura niki Pak Camat, program niki memang karena kita sangat maklumi di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin, hampir seluruh daerah provinsi secara nasional itu mengalami namanya permasalahan di finansial keuangan di APBD, sehingga dewek juga sangat memaklumi niki, sehingga Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur juga, walaupun ini program nasional pemerintah pusat, kemudian menjadi isu pembangunan ke depan ini adalah isu tematik reformasi birokrasi. Tematik pembangunan ada 4 isu, ya salah satunya kemiskinan dan stunting niki Camat. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan upaya-upaya yang berdampak terhadap kegiatan kita. Mohon izin Ampura, bukan hanya sekedar pertemuan-pertemuan, kemudian setelah itu tidak ada actionnya. Nah, ini yang harus kita kerjasama yang baik, wabil khusus kepada teman-teman sahabat-sahabat para kepala desa. Nah, karena yang tahu persis bagaimana untuk menghadirkan warga masyarakat yang ada di desanya itu, kita harus memastikan bahwa semua terlayani, kebutuhan pemerintahannya itu terlayani dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memfasilitasi, menghadirkan kesejahteraan, kehidupan yang layak. Nah, salah satu itulah tujuan kita. Nah, dari sisi pemerintah provinsi, nanti secara teknis teman-teman kesehatan ya bagaimana menangani ini agar betul-betul secara komprehensif, secara menyeluruh bisa kita tuntaskan, bisa kita selesaikan. Kami dari provinsi Tedukuin saja Pak Kabak, Camat, kami akan mengintervensi dengan tingkat kedalaman yang parah ya. Tingkat kedalaman yang parah artinya yang desa yang banyak terdampak stuntingnya. Ya, misalnya terus terang supaya lebih fokus, lebih terarah kita kan. Misalnya dari provinsi menangani 3 atau 3 desa misalnya yang tingkat kedalaman stuntingnya itu lebih besar. Nah, kemudian penanganan harus sampai tuntas, sampai dengan waktu 3 bulan harus tertangani dengan baik. Jangan sampai yang kita kasih ini kemudian tidak berdampak. Ya, itu aja kita khawatirkan. Sehingga kami tadi sudah tawarkan dari provinsi akan mengintervensi misalnya 3 desa, Pak. Itu sudah ada di lain. Ya, sudah ada di ini, Pak. Ini provinsi akan kami intervensi 3 desa yang besar saja sampai tuntas 3 bulan. Kemudian kami tawarkan juga ke Pemkab Kabupaten Lombok Tengah juga ada mengintervensi beberapa desa. Begitu juga dengan camat dan kadesnya, ya kan? Mohon maaf, ini harus kita gotong royong Pak Kades, nggih? Karena ini adalah program nasional niki. Ya, sehingga sudah saya sampaikan dari awal tadi tidak masuk di dalam APBD program niki. Kami berikhlas untuk memotong semua gaji karyawan kami di organisasi untuk mengintervensi niki. Nah, ini sehingga kemampuan kami harus 3 desa niki. Nah, nanti yang harus dibagi Pak Camat
setuju kalau karena 12 desa ini harus tangani. Oke, mungkin nanti secara teknis bagaimana caranya dan sebagainya silahkan saja, tidak ada masalah. Nanti dari Dikes sedikit memberikan pencerahan supaya tidak sia-sia kita berikan ini gitu ya. Bagaimana? Mungkin saya silakan saja Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja merespon ya. Ini kegiatan murni Bapak Ibu ya dari seluruh OPD yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadinya terjawab poin 1 yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Ya, ini peluang ini harapannya Pak Kades bisa mengarahkan kami, gitu. Poin sederhananya nanti. Arahannya tentunya bagaimana Pak Kades bisa menggerakkan semua elemen yang ada di situ sehingga fokus intervensi kita tepat pada sasaran dan permasalahan yang ada di desanya Bapak Ibu. Karena di data tentunya Pak Kades yang lebih paham. Melalui pertemuan ini dikawal sama-sama. Itu ya. Ya, ada donaturnya, sifatnya kami yang hadir ini adalah donatur. Karena ini bukan program. Ya, kalau program itu kan akan terus dan gerakan ini bisa dicontoh gitu maksudnya. Kemudian nanti evaluasi tahap ketiga ini adalah lebih banyak teman-teman kader, TPK, PLKB yang kita minta bantuannya gitu. Kemudian tahapan yang terakhir nanti evaluasi Bapak Ibu ya. Evaluasinya ini teman-teman puskesmas yang berjibaku. Karena Pulau Lombok lah yang paling tinggi angka stuntingnya ya. Nomor tengah nomor 3, yang nomor 1 itu KLU, nomor 2 itu Lombok Timur, nomor 3 itu Lombok Tengah, ya, kemudian Lombok Barat dan Kota Mataram. Ya, hampir 80% anak stunting di NTB ini ada di Pulau Lombok. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata, tingkah laku tiang ngapura. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Kadis ini gotong royong Pak. Kami provinsi akan menangani 3 desa, atau 3 desa, yang kedalaman lebih parah gitu kan, lebih banyak. Nah ini Pak yang kami tangani dan ini harus kami selesaikan selama 3 bulan. Yang di klaster 1 ya, klaster 1. Saya juga mohon nanti dari klaster 2 tentu harapannya dari Kabupaten Lombok Tengah Pak Kabak ya untuk menanganinya, dan sisanya klaster 3 dan klaster 4 itu kami minta juga Pak Camat berserta Digbud UPTD bersama kadesnya ya supaya ini bisa berdampak, dan insya Allah besok mungkin hari ini atau kalau tidak hari ini atau besok Pak Kabak ya hari ini atau besok kami langsung serahkan tentunya kepada Pak Kades saja lah ya. Pak Kades nanti didistribusikan, tentu mengintervensinya kepada orang yang ada binding by address di situ, tidak boleh mengintervensi yang lain karena nanti akan kita evaluasi apakah ini berdampak dan sebagainya. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, subkoordinator misi. Jadi terkait dengan teknis, kami di Dinas Kesehatan menyediakan data dan teknis pelaksanaan mungkin nanti perlu kita sepakati di sini karena sebagai bahan laporan juga bagaimana nanti pendistribusian penduduk ini, apakah nanti desa dan melalui kader dan didampingi oleh tenaga puskesmas, karena yang tahu baik adres itu teman-teman puskesmas, dan terkait dengan perkembangan evaluasinya apakah kita lakukan per minggu ataukah per bulan, sehingga karena jangan sampai nanti tidak matching antara perkembangan yang manual dengan yang ada di BPPM. Dan menyambung dari rekan kami dari Dinas Kesehatan tadi, tempoh hari kami sudah share data stunting di grup kami di kecamatan, di grup desa atau di grup kepala desa dan camat. Seminggu yang lalu lah. Nah, untuk dimaklumi Bapak-bapak kepala desa, data ini adalah data yang umur 6 sampai 24 bulan yang akan kita intervensikan. Yang kami share kemarin itu yang umur 0 sampai 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi saya sedikit kaget tadi kan melihat data stunting di desa Mergade ya, yang paling besar 45 ya. Jadi dia bertanya, kebetulan ada ketua kantor dia tadi, jadi ada
faktor-faktor teknisnya sampai angka itu sampai ke angka 45 Pak. Jadi ini keterbatasan kader kami juga di desa yang mungkin tidak bisa memilah mana yang kategori, mana yang stunting itu ya. Jadi kebetulan tadi yang diprotes dia meminta pengukur badan ya, di desa yang belum kami adakan ya. Mungkin sedikit solusinya Pak. Oke, jadi harapan yang semoga yang begini ya. Jadi mungkin Pak Kapus hari tadi meng-share ke grup kepala desa tadi itu tidak sempat kami buka, memang kebanyakan WA gitu di sini. Jadi yang ingin data ini paling dikirim ya, supaya kita bisa mengintervensi di desa. Ada data yang kita terima dari puskesmas, mana anak-anak kita yang stunting ini supaya bisa menjadi atensi kami di desa. Karena kami setiap tahunnya tetap memberikan lewat PMT, lewat apa itu supaya bisa membantu anak-anak kita yang memang kita kategorikan stunting ini. Benar yang disampaikan Pak Camat tadi bahwa memang bukan masalah faktor ekonomi karena ini stunting ya. Bahkan yang lihat tadi beberapa anak-anak ini sudah orang tuanya sudah layak gitu Pak, sudah berkehidupan ekonominya bagus gitu kan. Jadi kami hanya menginginkan data yang real yang dikirim ke desa supaya desa itu bisa mengambil langkah yang mungkin mohon maaf supaya tidak terjadi. Dia agak sedikit malu juga sebagai kepala desa gitu kan. Anak kita terlalu banyak yang sakit di desa ini. Nomor satu ini Pak, nomor satu terburuk gitu. Terburuk. Jadi saya sebagai kepala desa yang periode mohon maaf malu ini ya. Nah, jadi Luar biasa. Kita berikan apresiasi dulu Pak Kades. Mohon dukungannya Pak Kades. Insyaallah kami akan mendukung karena memang kami selalu berkoordinasi dengan kader-kader kami yang di desa. Apa yang dibutuhkan di posyandu ini, apa yang dibutuhkan sama ibu hamil, anak-anak balita, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, maka kami di desa siap memfasilitasi supaya tidak terjadi stunting seperti ini. Dari nomor satu ke hal-hal yang positif yang bagus, ini negatif sekali bukan ya. Nah mungkin itu saja dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya koordinasi awal ini kita memastikan semua sebelum telurnya turun ya. Ini merupakan hasil pengukuran bulan Februari ya. Tentunya sekarang apa? Ya, ada perubahan ya, harus dinamis. Satu poinnya bahwa data ini adalah by system ya Bapak Ibu, tidak ada manipulasi data yang bisa kita edit karena itu kegiatan di posyandu. Dan dalam kegiatan bakti stunting ini sifatnya dinamis. Hanya by name, by address saja yang nanti bisa diklarifikasi. Bapak Kades bisa dikonfirmasi data nama sasaran penerima telur. Nanti by name, by addressnya orang tuanya siapa, si A ini siapa yang 45. Setelah dikonfirmasi mungkin berkurang dia. Tapi dari sisi perencanaannya kami kan jangan sampai kita memberikan telur kurang. Ya, berdasarkan tentunya data hasil pengukuran bulan Februari. Saya ingin kritisi sedikit pola bantuan telur ini yang menurut hemat kami kuranglah tepat menurut saya. Karena apa? Di Perdaya ini sebagian besar dana stunting itu ada. Oleh karena itu, kenapa tidak misalnya dalam pengelolaan atau distribusi telur ini ada indikator khusus yang dipakai? Tidak keseluruhan data itu harus diberikan, tapi harus ada kriteria yang harus dicapai. Maksud saya, pengalaman saya di Bidaki dan Puskesmas. Tahun ini saya minta kepala Puskesmas, Pak kasih gizi ada hadir. Saya diskusi. Saya mau intervensi dari dana desa untuk penanganan stunting, tapi saya tidak mau keseluruhan saja. Mana yang terberat? Nah, sehingga beliau turun semua posyandu untuk mengecek. Nah, ditemukan angka pada saat itu berapa Pak Wede? 10. Saya minta 10. Nah, yang 10 itu yang saya maksud. Padahal data ada sampai lebih dari 10.
tetapi yang saya minta data yang berat, tingginya tidak bisa, dari pertumbuhan tinggi kemudian gizi buruk. Nah itu yang saya maksud. Nah oleh karena itu usul saya pada kesempatan ini, bagaimana kalau seandainya dari telur itu bisa merata ke semua desa dengan acuan indikator yang gizi buruk dan pendek. Nah itu yang kami tangani sekarang. Kami dari desa Berdaki menangani 10 anak sekarang dengan anggaran 14 juta selama 3 bulan intervensi menurut teknis dari pihak gizi puskesmas. Nah sehingga yang tidak itu yang tidak apa namanya, yang tidak parah itu kami tangani lewat PMT biasa. Tapi kalau yang 10 itu penanganan khusus. Nah sehingga kalau itu yang dilakukan oleh program atau dari provinsi, maka saya rasa akan menyeluruh dari 11-12 desa itu. Tidak hanya 3 desa maksud saya. Sekarang siapa di dalam perizinan yang perizinan 45 itu adalah Pak semua. Mana kepala puskesmasnya? Saya tahu dia. Berani tak dia jamin bahwa 45 data di perizinan itu adalah parah semua kondisinya, baik kondisi buruk maupun pendek. Nah ini bukan, itu kan mentah. Nah itu akan menjadi sasaran telur. Kenapa tidak sekarang? Maksud saya, mohon maaf, diusul supaya dari angka itu bisa didapatkan penanganan yang khusus. Apa istilahnya Pak Wid? Ya? Ya? Nah, PMT lokal itu. Iya maksud saya sudah jalan itu 1 bulan, sudah berjalan. Sebentar lagi kami akan evaluasi yang 10 itu bersama dengan kesehatan. Kami anggarkan 14 juta Pak. Kami serius menangani stunting desa Berdaki. Tidak ada desa yang kayak desa Berdaki seperti itu. Nah itu maksud saya. Sehingga penyebaran program ini bisa menyeluruh. Jadi kesan sekarang semua desa itu, mohon maaf, kesan saya bahwa provinsi ini hanya bisa ngomong-ngomong saja dari jauh, tapi mana bentuk intervensi dalam bentuk program. Itu satu, ya. Nah yang kedua terakhir menurut saya adalah bagaimana kita untuk penanganan stunting ini benar-benar kita keroyok bersama. Kita keroyok bersama. Jangan hanya sekedar di atas kertas, tapi bagaimana peran sertanya dan semua institusi SKPD atau PD yang ada. Selama ini dari kabupaten juga tidak ada kita lihat. Mana sekarang? Ya, seperti karena apa penanganan stunting ini tidak cukup hanya kita bicara tentang misalnya dari satu sisi, dari semua sisi yang harus kita lihat. Itu maksud saya, sehingga stunting ini terus terang akan bisa berkurang, akan bisa nol bila mana kita berkomitmen secara bersama, baik pemerintah maupun pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari desa. Dan kami sudah lakukan itu Pak, sudah kami lakukan. Sekarang baru berjalan 2 bulan untuk 10 penanganan. Kami anggarkan dari diri khusus PT lokal. Saya melihat mampu tak yang 10 ini tuntas pada 3 bulan yang akan datang. Terima kasih. Sekedar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya kepala desa Pelambi. Kita berbicara tadi masalah makanan tambahan untuk anak-anak. Saya desa Pelambi sudah berbuat, bukan sekarang, sudah lama kita berbuat. Bagaimana pencegahan? Setiap penimbangan kadar posyandu diberi makan tambahan. Berapa orang? 5.000 rupiah kita sudah menganggarkan Pak. Bukan dari kabupaten kecamatan, dan kita selalu dibina juga dari puskesmas kecamatan. Selalu kita. Kemarin kita ada camat, kita diberi arahan. Begini kadar posyandu. Kita dipelambi jangan terus katanya. Alhamdulillah Pak. Maka pelambi tadi menurun tadi itu. Karena kita dipelambi Pak, pola pemberian makanan. Saya kemarin pernah dimarah sama ketua PTD, cucunya dia kena stunting, kena Pak. Kenapa aku bisa bikin? Tapi pola pemberian makanan anak-anak itu tidak memadai. Gimana sistemnya? Bukan kita masalah mampu dengan tidak mampu Pak. Sekarang kita ini
Ya, saya akan satu lagi Pak. Kebetulan apa yang disampaikan sama Adila tadi dari kepala desa tadi, Batu Jati, alhamdulillah ada semua ini. Yang dia vokal namun itulah dia Pak. Mohon maaf Pak kalau tersinggung. Kita tidak ada niat kita untuk ini. Kita ingin anak kita itu sehat, itu tujuan kita. Dan kita jadi kepala desa ini, kalau kita mau jadi kepala desa, jangan jadi kepala desa. Kalau mau jadi kaya jadi kepala desa, jangan jadi kepala desa. Karena saya sudah berbuat satu kali. Kadang-kadang tidak. Siang malam Pak, untuk masyarakat yang kita pikirkan, untuk anak yang kita pikirkan. Biar tahu semua, karena kita sudah berbuat. Jangan selalu disalahkan kepala desa Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu memberikan apresiasi yang tertinggi kepada kepala desa yang telah mampu menekan angka stunting. Ya, terutama seperti Padang Indah ini alhamdulillah 0 Pak. Itu sangat luar biasa Pak. Ya, kemudian tadi ini kebetulan ada fakta dari laporan sekdes juga ada 9 orang yang kena Padang Indah. Masuk lagi. 9 orang yang baru hari ini yang masuk di ya. Baik, mungkin nanti dari Dinas Kesehatan bersama timnya. Ya, nanti divalidasi itu Pak. Ini kami data awal. Ya, nanti dari apa namanya dari Dinas Kesehatan kami tidak tahu bagaimana mekanisme mengintervensi. Bulan ya sia-sia kita Pak. Kita harus mengintervensi sampai dengan 3 bulan Pak tuntas. Nah, kami sudah ukur kemampuan kami sehingga kami mengajak Pemda Kabupaten, Pak Camat dan Pak Kades sehingga semua ini bisa terintervensi. Itu maksud dan tujuannya Pak. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Dari tadi saya mendengar hanya bantuan dan terus bantuannya. Tiang juga mengapresiasi dan sangat bersyukur bahwa bantuan PMT untuk stunting ini akan ada. Tetapi di sini kita juga harus memperhatikan dari lingkungannya. Jangan hanya bantuan dari stuntingnya, dari makanannya saja, tetapi lingkungannya itu tidak bersih. Dari mana dia akan sehat? Terus untuk pemahaman untuk orang tuanya yang stunting ini, jangan sampai pola asuhnya dialihkan ke neneknya. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Kendalanya adalah karena dia tidak punya, harus bekerja untuk membangkit tulang agar anaknya bisa hidup. Nah, ini untuk kebetulan di sini ada Bapak Kepala Desa juga supaya untuk mendampingi mereka mendapatkan bantuan sosial. Untuk bansosnya. Dan juga untuk BPJS-nya juga supaya bisa dirujukan ke puskesmas atau ke pihak rumah sakit yang tertinggi lah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa kita mengapresiasi niat baik dari bapak-bapak dan ibu di provinsi. Saya justru membaca ini sebagai suatu pancingan yang luar biasa. Provinsi seolah-olah seperti ini umpan saya, silakan bagi yang lain ikut. Nah, terbukti akan di kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Tapi perlu juga kami sampaikan kepada bapak-bapak bahwa jauh sebelumnya, bukan bermaksud jumawa, tapi ini adanya. Jauh sebelum ini kita bicarakan bahwa di desa binaan kami di wilayah pekerja Sumber Jati telah melaksanakan kegiatan yang sama. Bahkan mungkin kalau boleh dibilang lebih lengkap. Kami katakan PMT lokal karena di sana tersedia dari telur, gula, minyak dan sebagainya. Dan itu kami prioritaskan kepada ibu hamil, dan stunting distribusi kurang. Sebagai detailnya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Batu Jati, di Desa Batu Jati kita masyarakat itu untuk 10 balita, baru tahap pertama. Kemudian di Desa Butung Sapa itu 11 ibu hamil tahap pertama. Kemudian di Desa
untung aja 15 buah bingkai tahap pertama, termasuk juga di desa Kabul juga melakukan yang sama. Jadi tentu dengan adanya turun semacam ini akan tentu meringankan pekerjaan kita ke depannya, dan yang menjadi catatan kami bahwa selama kami melakukan intervensi kerjasama dengan Pemdes, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemdes, memanfaatkan sumber daya yang ada di desa sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasih tadi, bagaimana kita memberdayakan sumber daya yang ada di desa, karena di masing-masing desa kalau sekedar telur mungkin tersedia jumlah cukup banyak. Jadi saran kami, kenapa kita tidak menggunakan pola yang sudah kita jalankan sebelumnya, bahwa PMT ini diserahkan kepada Pemdes nanti dikelola oleh teman-teman kader, biar kami di Puskesmas hanya mendampingi dan memantau serta mengevaluasi seperti itu. Terus yang kedua, tadi di desa Lingkungan, di wilayah kerja kami ada desa Rempo. Mohon maaf, itu tidak ada di wilayah kerja kami, adanya hanya desa Lingkungan aja, desa Lingkungan Sapa, Kabul, dan Pandan Tinggal. Jadi mohon itu dikoreksi. Terus yang terakhir, bahwa sekiranya dari data yang disampaikan ini taruhlah contoh 40 yang terjadi di bawah misal 50, apakah akan ada tambahan yang misalnya 10 itu? Gitu. Ataupun kalau seandainya kurang dari 40 taruhlah 30, apakah boleh kami distribusikan ke penerima yang lain, tentu menggunakan prioritas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat semua yang hadir pada hari ini, saya tadi sedikit tersinggung kepada apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Madijaki terkait dana desa yang menganggarkan penanganan stunting. Kami di Desa Pondok Sampah sudah menganggarkan yaitu untuk penanganan stunting dan ibu hamil care. Bahkan kami di tahun 2022 itu sudah menganggarkan 12.825.000. Bahkan di tahun 2023 ini kami menganggarkan untuk penanganan ibu hamil care 20.875.000. Mohon maaf Pak Kades Madijaki, kami sedikit tersinggung tadi. Biar tidak dia sampaikan tadi bahwa tidak ada desa yang menganggarkan untuk penanganan stunting di Kecamatan Keleden Raya. Bahkan kami di Desa Pondok Sampah paling tertinggi, yaitu 20.875.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa semangat kita berdiskusi. Yang jelas niat kita sama-sama baik. Pak Kades yang hadir di sini juga dengan niat baik yang sangat bagus sekali, antusias banget. Ya, dengan nada tinju melambangkan semangat yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus dulu, luar biasa. Yang atas nama pribadi maupun atas nama biro organisasi semua yang hadir ini tunas maaf, mohon maaf lahir batin. Pasti ada salah, pasti ada hilaf, ada keliru dalam penyampaian data dan sebagainya. Tetapi itulah manusiawi kita berdiskusi seperti ini. Yang tunas mohon maaf. Selanjutnya mohon dukungan kita bersama pada kesempatan berikutnya sehingga angka stunting ini khususnya di Kecamatan Raya Barat Daya untuk sebulan ke depan ada penurunan yang cukup signifikan. Ini kaitannya dengan Indonesia menuju Indonesia emas di 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, maka stunting itu adalah prioritas. Ini perlu kita paham bersama. Kalau stunting udah kurang gizi nanti tidak bisa membangun dan bisa berpikir dan kita juga menjadi beban. Nah, semoga pada kesempatan ini apa yang kita ikhtiarkan Bapak Ibu akan kita diskusi 2 jam ini akan tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.